Baik, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pascalis Ricardus, NIM 1910417033. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas yang sekaligus menjadi bahan dalam ujian akhir semester mata kuliah analisis lingkungan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Ade Mursalin SEMM. Ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak dosen terkait dengan tugas hari ini. Saya akan menjawab dalam bentuk presentasi. Yang pertama adalah kegiatan bisnis berhubungan erat dengan lingkungan sekitar. Sebutkan dan jelaskan pengaruh lingkungan terhadap kegiatan bisnis. Pengaruh lingkungan terhadap kegiatan bisnis meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan hukum politik, lingkungan sosial budaya, investasi, tabungan, dan pemerintah. Dari bagian-bagian ini dapat dijelaskan pula bahwa pengaruh lingkungan terhadap kegiatan bisnis itu sangat ditentukan oleh pelaku bisnis itu sendiri. Lalu yang kedua, jelaskan istilah-istilah berikut. Titik 2, inflasi, deflasi, pengangguran, investasi, produktivitas, corporate, social responsibility. Istilah-istilah di bawah ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang dimaksud dengan inflasi adalah suatu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam perekonomian. Sementara deflasi adalah suatu penurunan harga barang dan jasa secara umum dalam perekonomian. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan pengangguran? Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara efektif mencari pekerjaan akan tetapi belum memperolehnya. Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak mempunyai pekerjaan dan juga secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang dimaksud dengan investasi adalah pengeluaran penanaman modal maupun perusahaan untuk membeli barang-barang dan juga perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang serta jasa yang tersedia dalam perekonomian. Dan produktivitas adalah keluaran barang dan jasa produk kerja. Sedangkan yang dimaksud dengan corporate social responsibility atau disingkat biasa dikenal dengan CSR, yaitu suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan terhadap kegiatan bisnis. Untuk soal yang ketiga, jelaskan istilah-istilah pemilik, pekerja, pengelola, kreditur, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan pesaing. Untuk soal nomor 3 ini akan saya jelaskan. Yang dimaksud dengan pemilik atau owners adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik, adanya penyertaan modal berdasarkan ketentuan yang dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Sementara pekerja mempunyai pengertian atau employee adalah sumber daya manusia atau SDM yang bergelut dalam aktivitas operasional perusahaan dan menjalankan tugas yang ditetapkan manajemen. Pengelola yaitu orang-orang yang menurut pemilik organisasi. Bisa juga pengelola ini disebut dengan manajemen. Kreditur adalah pihak ketiga yang mempunyai dana lebih dan mereka mau meminjamkan dana milik mereka. Pelanggan atau customer adalah masyarakat yang menggunakan atau memanfaatkan mengajukan permintaan barang atau jasa. Pemasok atau supplier yaitu pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis organisasi. Sementara pemerintah atau government yaitu pihak yang di atas legitimasi politik tertentu di suatu negara diangkat dan diberi tugas untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik dengan melaksanakan bangunan di segala bidang. Sementara pesaing atau kompetitor adalah organisasi lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi lainnya. Untuk soal yang keempat, silahkan buka link yang sudah tertera ini. Jelaskan apa isi dari link tersebut, siapa yang menjadi pembicara, dan apa yang dibicarakan oleh pembicara tersebut. Manfaat apa yang saudara dapatkan dari menonton video tersebut.
Dapat saya jelaskan bahwa setelah saya membuka link yang dibagikan ini, link ini berisi penjelasan tentang alat analisis eksternal environment dengan menggunakan pastel analisis. Pembicara dalam link video tersebut adalah Bapak Robi Saipul Ubed, salah satu dosen jurusan manajemen keuangan PKN STAN. Pembicara dalam link video tersebut menjelaskan bagaimana menganalisa eksternal environment dengan menggunakan metode analisis pastel dengan uraian sebagai berikut. Politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan environment itu sendiri. Soal yang kelima, silakan buka link di bawah ini dan jelaskan apa isi link dan apa yang Anda peroleh dari membuka link di bawah. Perlu saya jelaskan dari soal nomor 5 ini, setelah saya membuka link yang dibagikan, link tersebut berisi sebuah jurnal ilmiah yang berjudul sebuah tinjauan kembali atau review strategi non-pasar menuju integrasi multiteoristis, di mana jurnal ilmiah tersebut disusun oleh 4 orang peneliti, yaitu Kamel Melahi, Jedres Josh Prians, Pei Sun, dan Donald Siegel. Dalam jurnal ilmiah tersebut terdapat 2 rangkaian penelitian strategi non-pasar, 1 rangkaian memeriksa strategis corporate social responsibility atau CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, dan yang lain memeriksa corporate political activity atau CPA atau aktivitas politik perusahaan. Meskipun ada tumpang tindih antara aspek sosial dan politik dari strategi perusahaan, tapi dalam artikel tersebut peneliti meninjau dan mensintesis CSR adalah strategis, dan penelitian CPA secara khusus meninjau literatur tentang hubungan antara strategi non-pasar dan kinerja organisasi. B. Mengidentifikasi mekanisme di mana strategi non-pasar mempengaruhi kinerja organisasi dan mengintegrasi dan mensintesiskan 2 untai CSR dan CPA strategis dari literatur. Mengembangkan kerangka kerja multiteoristis untuk meningkatkan pemahaman tentang efek strategi non-pasar pada kinerja organisasi. Peneliti menyimpulkan dengan menguraikan agenda penelitian untuk studi teoristis dan empiris masa depan tentang dampak strategi non-pasar pada hasil atau tujuan yang diinginkan organisasi. Kata kuncinya adalah tanggung jawab sosial perusahaan, aktivitas politik perusahaan, strategi non-market, penampilan organisasi, integrasi teoritis, strategi non-pasar, mengacu pada politik tindakan bersama perusahaan untuk meningkatkan kinerja dengan mengelola konteks kelembagaan atau masyarakat dari persaingan ekonomi 2 untai paralel. Dari penelitian strategi non-pasar telah muncul sebagian besar dalam isolasi. Untai pertama membahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang strategi. Yang kedua, sementara yang lain berfokus pada aktivitas politik perusahaan. Dari jurnal tersebut, saya dapat mengetahui 2 strategi non-pasar yang bisa diterapkan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja atau perusahaan organisasi, yaitu pertama tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang strategis. CSR strategis mengacu pada tindakan perusahaan yang tampaknya memajukan beberapa aspek sosial yang memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kinerja organisasi, terlepas dari motifnya. Yang kedua, aktivitas politik perusahaan atau CPA. CPA menyangkut upaya perusahaan untuk mengelola institusi politik dan atau mempengaruhi aktor politik dengan cara yang menguntungkan. Soal nomor 6. Bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari pandemi COVID-19 terhadap dunia bisnis di tahun 2021 mendatang? Bagaimana Anda sebagai pengusaha menghadapi pandemi COVID-19? Soal nomor 6 saya menjawab. Menurut saya dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia bisnis di tahun 2020 mendatang adalah sebagai berikut. Dampak positifnya, produsen dapat menekan biaya promosi dengan lebih mengandalkan jaringan internet dan media elektronik dalam mempromosikan produk atau jasanya. Karena kedepannya, mayoritas konsumen di dunia akan semakin banyak menggunakan e-market dalam aktivitas ekonomi, sehingga dapat menekan harga produk barang atau jasa. Yang kedua, semakin sederhananya alur distribusi barang, karena konsumen dapat langsung bertransaksi dengan distributor pertama, sehingga dapat menekan harga produk barang jasa. Yang ketiga, bagian pemasaran perlu berusaha lebih keras dan lebih kreatif lagi dalam memperkenalkan produk baru kepada konsumen untuk menarik dan meyakinkan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Sementara dampak negatifnya adalah lesunya pasar
pasar tradisional atau konvensional dikarenakan terbatasnya aktivitas transaksi ekonomi secara langsung. Yang kedua, meningkatnya pemutusan hubungan kerja pada sektor-sektor tertentu dikarenakan menurunnya penggunaan SDM dalam proses produksi, promosi maupun pemasaran produk barang atau jasa. Yang ketiga, konsumen kesulitan dalam mengganti atau mencermati langsung wujud dan kualitas dari produk yang ditawarkan secara online, terutama produk-produk keluaran terbaru yang masih butuh pengenalan oleh konsumen. Sebagai pengusaha dalam menghadapi pandemi COVID-19, saya akan lebih meningkatkan penggunaan teknologi komunikasi berbasis internet dan media elektronik dalam bertransaksi dan pemasaran produk, serta terus berinovasi pada sektor IT dalam upaya menarik minat konsumen dan memenangkan persaingan pasar e-market. Demikian tugas ini saya jawab. Semoga bermanfaat untuk pembaca. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.